Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Oke, seperti yang kita semua sudah tahu bahwa banyak sekali jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris. Contohnya, narrative text, kemudian discussion text, ada exposition text, kemudian ada prosedur text, juga ada descriptive text, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tahu satu persatu, kalian harus selalu like, share, dan subscribe channel ini. Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu jadi tim yang terupdate. Oke guys, video kita kali ini akan membahas mengenai discussion text. Gimana? Kalian sudah siap? Kita mulai. Let's go. Discussion text. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai discussion text, sekarang kita lihat dulu yuk, apa perbedaan antara discussion dan juga discussion text. Secara arti, discussion is a process of finding common ground between two different thoughts, views, or opinion. Then, discussion text is a text which present a problematic discourse. This problem will be discussed from different viewpoint. Di dalam discussion text, kita akan disajikan ataupun menyajikan suatu topik permasalahan yang didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Dengan kata lain bahwa discussion text membahas sesuatu yang berisi pandangan baik itu pro ataupun kontra terhadap suatu permasalahan. Dengan kata lain bahwa topik yang dibahas dalam discussion ini biasanya adalah isu-isu kontroversial yang terjadi di masyarakat. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke tujuan atau juga purpose dari discussion text. Oke, the purpose from discussion text is to present two point of view about issue or problem. Jadi untuk memberikan informasi-informasi terkait suatu isu ataupun permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang yang kontra dan sudut pandang yang pro. Lanjut ke struktur teks dari discussion. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa discussion text ini memiliki 4 bagian struktur. Yang pertama disebut dengan issue. Di part ini, masalah-masalah itu akan dipaparkan mulai dari informasi awal sampai dengan disajikannya permasalahan secara terstruktur umum. Nah, part ini adanya di paragraf pertama dalam teks. Berikutnya, itu disebut dengan argumen pro. Nah, argumen pro ini berisi mengenai opini-opini dan juga fakta-fakta yang akan kalian sampaikan dilihat dari sudut pandang kalian menyetujui isu yang sedang berkembang. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu disebut dengan argumen kontra. Di dalam part ini akan disajikan opini dan juga fakta-fakta yang kalian buat dari sudut pandang di mana kalian menentang dari argumen yang dipaparkan sebelumnya. Kita lanjut yang keempat, yang terakhir yaitu conclusion. Part ini biasanya ada di paragraf terakhir dalam teks, disebut end of the paragraph. Nah, di sini kalian boleh menuliskan saran, pendapat, ataupun rekomendasi terkait isu yang sedang dibahas.
Tapi yang perlu kalian ingat bahwa dalam membuat conclusion, kalian harus tetap berusaha untuk netral sampai pada akhir cerita. Kita lanjutkan yang terakhir, disebut juga dengan unsur kebahasaan, language feature. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa dalam menulis teks discussion, kalian akan selalu menggunakan bentuk present simple. Dan kemudian yang kedua, kalian juga bisa menggunakan modal seperti penggunaan should, penggunaan would, penggunaan can, penggunaan would, dan seterusnya. Ketiga yaitu penggunaan conjunction seperti like, then, and so. Dan yang terakhir adalah penggunaan logical connector. Seperti contohnya however, on the other hand, but, and so on. Oke, tambahan ya, mungkin masih banyak dari kalian yang keliru membedakan antara persuasive text dengan discussion text. Nah, coba kita lihat perbedaannya di mana. Persuasive text itu bersifat persuasif atau membujuk. Tujuannya adalah untuk membuat pembaca setuju dengan opini-opini yang disampaikan oleh si penulis. Sedangkan dalam discussion text itu bersifat lebih logis dan objektif. Si penulis tidak mengajak pembacanya untuk condong ke dalam suatu pihak. Tujuan si penulis hanya untuk memberikan informasi-informasi terkait sisi-sisi yang berbeda. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara persuasive text dengan discussion text. Discussion text kalian akan memberikan opini dan juga fakta dari dua sudut pandang yang berbeda. Serta diakhiri dengan conclusion tanpa perlu memihak salah satu sisi. Well, itu tadi pemaparan mengenai discussion text. Bagaimana? Kalian sudah cukup paham? Atau kalian masih ada sedikit keraguan atau kebingungan mengenai jenis teks yang satu ini? Langsung saja lanjut ke kolom komentar, kita akan diskusikan di sana. Nah, selanjutnya saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Dan lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian akan selalu mendapatkan informasi-informasi pelajaran terupdate dari saya. Oke, thank you very much. See you and wassalamualaikum.